Voice Lovers, how are you today? Awesome pastinya, welcome back to our YouTube channel Semaya Worship and Podcast. Meet us again with Nathan and Naomi, and our guest star today is Novi. Nah, panjangnya adalah Louis Rita Novitariana. Panggilnya Novi aja guys. Ini adalah our friend since 2008 di Praise and Worship, tapi kita baru masuk 2 tahun setelah Novi. Ya, kita aku 2004. Oh, lebih lama. Jauh. Kita berarti masuknya 6 tahun kemudian. Lama banget ya. Ya berarti aku lebih tua. Udah makan asam garam ya kayak apa? Jadi dunia pelayanan dunia pengalaman yang gonjang-ganjing ya. Sampai keasinan. Asal jangan stroke ya guys. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemulihan keluarga. Jadi buat teman-teman, para subscribers dan yang mungkin belum subscribe juga yang sedang mengalami masalah berat atau ringan dalam keluarga, mungkin ada pertengkaran dengan suami, anak pokoknya berantakan atau dari awal ya, konflik apa juga, ataupun KDRT. Yes, betul. This topic is very sweet for you. Sangat cocok banget buat teman-teman semua ya. Betul. Nah, kita akan dengarkan saja Novi yang true story guys, bukan ya kisah nyata ya. Bukan hoax ya. Bukan hoax ya, benar kisah nyata. Jadi gimana tuh kakak? Mau nanya adalah arti keluarga. Ya, arti keluarga. Arti keluarga dulu menurut Novi gimana sih? Arti keluarga itu penting banget ya, karena kita harus tahu prioritas dalam hidup kita, ya kan? Yang pertama prioritas kita adalah Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Yang kedua adalah keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan atau bisnis kita. Yang keempat adalah pelayanan. Guys, jadi, jangan lupa balik ya. Jangan pelayanan dulu baru keluarga. Iya. Keluarga is number one ya. Tuhan dulu number one. Kedua adalah keluarga ya. Benar. Kenapa harus begitu? Kenapa? Coba jelasin sama teman-teman semua jomblo dan yang udah menikah juga. Nah, buat yang masih jomblo, kalau mau nyari pasangan hidup, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Itu is must. Number one ya. Number one. Yang kedua adalah kita harus tahu karakter dia gitu. Karena kalau lagi pacaran kan pasti yang dilihat yang manis, bulan madu itu pasti. Tapi kan? bukannya memang sulit ya, kalau kita mengetahui sebuah karakter itu kan. Iya sih sebenarnya kalau lagi pacaran kan pasti tapi enggak, mungkin pacarannya kurang lama Kak. Nah, aku waktu itu tuh belum tentu juga Kak. Kalau pacaran lama pun kan nggak menjamin ya? Nggak menjamin juga. Saya tahu kok dulu 3 tahun pacaran, setahun pertama nggak pernah bertengkar tuh. Tahun kedua sampai kita udah ketahuan asli-aslinya. Tapi jadi pas nikah udah nggak kaget lagi. Tapi memang mostly kalau pacaran lama itu ada chance untuk mengenal lebih dalam ya. Tapi tidak menjamin itu bisa mengenal secara detail ya karakter dari pasangan. Tapi ada decide ada kesempatan untuk stop atau terus nih. Iya. Nah kalau itu dia tapi berapa aku tahun? pernah ada di posisi itu sih. Akhirnya pengen terus. Berapa tahun dulu pacarannya? Cuma 3 bulan pacaran, dia lamar jadi cepat sekali ya. Cepat sekali. Instan. Kayak mie dong. Tapi bukan mie instan. 3 bulan pacaran terus dia kita tunangan 6 bulan. Tunangan dulu ya. 6 bulan kemudian baru nikah. Cepet banget ya Kak ya. Jadi dari kenal sampai nikah tuh setahun. Totalnya. Itu sangat short. Bertemunya di kantor. Waiting terus sesuai ya Kak ya. Dan dulu kan aku memutuskan untuk menikah. Dulu aku lihatnya karena dia pelayanan gitu kan, karena dewasa. Kan ya kita sama-sama pelayanan. Terus yang kedua aku lihat secara umur dia udah matang. Terus secara dia udah mapan. Itu penting bagi cewek ya Kak ya. Gitu. Tapi itu aja juga nggak menjamin gitu loh, karena yang terpenting adalah karakter. Karena dari karakter itu dalam rumah tangga kita akan banyak diuji sih gitu loh. Pastinya. Tapi memang dari pengalamanku ini akhirnya aku belajar untuk bisa menerima pasangan apa adanya. Kan terima banget, Jawa banget ya Kak ya. Jawa banget. Ini dari Salatiga ya, bukan salah satu ya. Salatiga ya, ini Salatiga nih. Jadi konten solehah banget tuh guys, yang sangat terima banget itu. Which is hari-hari gini kayak jarang loh cewek-cewek yang rimo-rimo Kak. Contohnya saya. Curcol. Lalu gimana Kak terus kan? Iya, jadi kadang-kala ya pemikiran kita sama pemikiran Tuhan itu kan beda banget ya. Kita kan mau yang tadi aku sebutin lihatnya karena mapan, appearance luarnya aja, karena dewasa, lihatnya dewasa secara umur, tapi ternyata dewasa umur itu nggak menjamin ya. dewasa dalam pikiran. Gitu.
Dan ternyata setelah aku belajar itu orang itu tergantung dari pola dia dibesarkan sih. Oh iya, latar belakang keluarga ya. Oh itu pasti itu. Itu culture lah ya. Dan memang latar belakang kita sama pasangan itu akan menentukan kita berumah tangga. Ya. Itu pelajaran ya, guys. Lalu Betul. Karena kita itu kan dibesarkan dari latar belakang yang Jadi, berbeda kan. Ya, jadi masing-masing dibawa dalam rumah tangga. Iya, betul. Dua budaya masukin satu keluarga nah, ya. contohnya adalah waktu aku nikah. Agree. Iya, waktu aku nikah sama dia kan aku dulu anak kos gitu. Yang saya semuanya serba sendiri, mandiri banget. Ya. Sedangkan gitu anak rumahan yang sampai sedewasa itu masih tinggal sama orang tuanya. Oh, iya. Waktu itu waktu pacaran sama dia umur 30. Oh, Aku umur 25. Nah, kita menikah aku umur 26. Dan waktu itu aku langsung terkaget-kaget. Karena kan apa yang aku harapkan adalah karena aku dari keluarga broken home, jadi aku berharap aku punya pasangan yang dewasa pastinya. Iya. Pengganti sosok ayah ya kak ya. Itu. Ternyata Ternyata sosok adik. Ternyata aku yang dituntut harus lebih dewasa. Oh gitu. jadi mam. Terus Gitu. Ya sudah gitu kan. Tapi sebenarnya itu aja buat aku ya udah nggak masalah. Tapi ternyata ada masalah-masalah lainnya yang membuat aku berpikir apa tuh kak? Mungkin yang pertama adalah KDRT. Gitu. Jadi sangat-sangat berat ya kalau banget karena apa hal-hal mungkin kalau hal besar terus dia marah itu mungkin wajar. Tapi kalau hal kecil marah, contohnya gimana? Atau aku lupa matiin lampu. Pagi-pagi maksudnya pagi-pagi. Harusnya udah matiin. Nah, itu bisa marahnya sampai gede. Aku lupa matiin keran bidet, marahnya gede gitu. Apalagi kalau masalah gede. Oh, iya. Lebih hebat. Iya. Ekstrim lagi lah. Nah, kalau kadang itu kakak emang diam-diam aja tuh gimana atau melawan atau apa gimana? Aku dari dulu itu aku takut sama dia. Oh ya. Aku takut. Jadi setiap kali dia waktu itu aku kan ngantor sampai aku langsung hamil kan waktu itu. Terus akhirnya aku berhenti ngantor waktu aku udah melahirkan. Nah setiap kali dia pulang kantor, aku tuh kayak orang gila. Aku keliling rumah, saya apa ya yang nggak beres di rumah. Ya, terintimidasi jadinya. Iya. Kalau ada hal salah sedikit pasti akan iya. Ketakutan gitu. Nah itu kan udah nggak sehat dalam rumah tangga. Iya. Betul. Jadi kayak busuk gitu ya. Itu setelah melahirkan atau masih hamil? Setelah melahirkan dari aku hamil udah begitu sih. Pernah yang namanya ditendang. Aduh. Itu dari awal tahun menikah pertama gitu. Iya. Oh. Makanya yang bilang tadi langsung terkaget-kaget. Kuat banget, tough woman. Dan itu aku jalanin sampai 9 tahun pernikahan. Bahkan ada satu teman pelayanan bilang gini, Nov, dia tuh kenal banget aku. Dan emang dia yang selama ini support aku lah di anak musik ini. Dia bilang gini, Nov, kalau kamu ya luar biasa bisa 9 tahun ngelewatin ini. Kalau aku mungkin 9 hari udah. Nggak mungkin dia bilang nggak cerai sih ya, tapi dia udah nggak kuat ya. Kamu ngalamin 9 tahun dan tahun 9 tahun berjalan terus gitu, continue gitu kan. Terus anak selain itu melihat dari anakku kecil itu dia selalu melihat. Dan apa yang dia lakukan waktu yang aku bingung ya, makanya ya rumah tangga itu penting banget ya. Yang pertama jangan berantem di depan anak. Iya itu benar. Dan itu susah sebenarnya kayak kalau. Dan aku selalu ingetin sama dia, nanti dulu kalau mau marah tunggu anaknya tidur. Seringkali aku ingetin gitu kan. Tapi yang namanya orang emosional itu dia udah nggak peduli gitu loh. Nah jadi anak itu udah ngeliat kekerasan dalam rumah tangga dari dia bayi istilahnya. Kayak gitu. Nah tapi anak ini ngelihat, mungkin kalau menurut aku bilang gini, harusnya kan anak ngelihat aku kasihan, tapi enggak, anak itu dia itu dididik untuk nggak menghormati aku. Jadi waktu umpamanya lagi berantem, anak dibawa ke kamar, aku nggak boleh masuk kamar sampai besok. Dan anakku diem aja. Dan di situ dibilang mami itu begini kayak gitu. Nah itu yang aku alami. Gitu. Jadi akhirnya anak nggak respect.
Dulu ya. Iya, dulu. Ya. Mengapa papanya mungkin yang the best, mamanya mungkin nggak baik gitu ya masih ya. Jadi setiap kali ini diajak mall, tapi dijadiin teman curhat. Padahal ya anak perempuan. Ya, anaknya cepet dewasa jadi. Jadi kasihan gitu, dia harus dari kecil tuh menanggung. Itu menanggung. Padahal dia waktunya untuk main-main loh, kekayaan. Saat ada bermain loh, jadi menanggung. Dia anakku jadi anak yang minder. Oh, itu pengaruh jadi minder ya? Iya. Pengaruh ke psikologisnya. Gitu. Puji Tuhan sih enggak sih selama ini gitu, tapi emang dia teman-temannya sampai dulu sempat bilang sensitif. Jadi sensitif mungkin make sense ya, tapi kok jadi minder dari apanya ya Kak? Psikologisnya apa ya menyebabkan dari minder itu? Jadi mungkin iya. Dia nggak berani untuk tampil di depan umum. Karena merasa mamahnya diomongin itu gimana maksudnya sampai dia merasa minder itu? Ya nggak apa kok, minder itu setelah aku ngalamin ini sih. Setelah ngalamin hal-hal yang di belakang ini. Nah itu kan yang pertama tadi ya, KDRT. Yang kedua adalah masalah keuangan ya. Itu jadi dari awal pernikahan aku nggak pernah ngerasain yang gaji suamiku berapa sih, itu aku nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Iya, ada rahasia masing-masing. Jadi masing-masing aja. Uangku. Iya. Enggak, kalau biasanya kan istri uangmu. Aku nggak pernah ngerasain gitu. Jadi spesial, unik ya. Lalu terus yang ketiga kekerasan verbal. Jadi karbon binatang. Intimidasi gitu, dengan kata-kata ya kayak dan karakter itu. Itu terus yang keempat itu yang buat aku fatal adalah dia pernah memaki-maki orang tuaku. Jadi dia nggak menghormati orang tuaku. Nah ini penting banget ya yang punya keluarga harus saling menghargai ke orang tua. Karena orang tua kita, pasangan kita ada orang tua kita juga, guys. Jadi kita harus karena kan juga di firman Tuhan kan bilang hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Karena kalau dia nggak merestui nggak akan menikah loh Kak. Bener gak sih ya? Jadi gitu. Jadi harus tahu. Balas budi lah kasarnya. Jadi istilahnya gitu kalau cuma nyakitin aku aja nggak apa-apa. Jangan orang tua dong gitu loh. Nah itu yang akhirnya membuat aku akhirnya marah. Akhirnya marah. Nah dan selama ini aku pikir aku orang yang kuat gitu kan, ternyata enggak gitu loh. Kita tuh nggak ada yang kebal sama yang namanya dosa. Ya. Apalagi waktu kita dalam keadaan sakit hati. Dalam keadaan rapuh ya kayak rapuh ya. Terus yang selama ini aku kan salah juga. Salahnya adalah aku melakukan pembiaran. Ya, pembiaran dan pendiaman akan hal terjadi gitu. Itu sebenarnya tidak boleh ya kayak. Iya karena takut. Karena komunikasinya nggak lancar, takut. Akhirnya itu jadi nggak benar. Nah, pas 9 tahun pernikahan itulah aku waktu itu punya teman pelayanan. Punya teman pelayanan yang akhirnya karena sering pelayanan bareng suka cowok atau cewek Kak? Nah, cowok. Ini yang nggak boleh. Nggak boleh cowok. Berarti nggak boleh lewat lawan jenis ya Kak, harus sejenis ya. Jadi juga kalau sejenis juga bahaya juga ya pokoknya intinya. Kan jadi sejenis lagi ya. Serba salah ya. Serba salah. Jadi mungkin intinya ini lawan jenis ya Kak ya. Waktu itu lagi awal-awal ada Facebook tuh. Betternya curhatnya ke pendeta kali ya. Pendeta juga cewek ya, jangan aja pendeta cowok ya. Nah ini apakah dia sudah nikah atau masih jomblo Kak? Udah menikah. Dan memang aku juga nggak ada nggak ada perasaan apa-apa. Cuma cerita sebenarnya. Cuma kenapa sampai story ke dia? Apa karena sering pelayan bareng atau karena dia kayaknya orangnya enak ya? Iya, mungkin karena itu sih. Dewasa gitu ya. Orangnya asik aja. Asik ya. Sedangkan aku di rumah ketegang. Nah, terus kan di saat ditambah lagi ada sedang rapuh, sedang butuh kayak oase di padang. Iya, tiba-tiba ada sosok. Ada air perhatikan. Nah itu guys, cewek itu bahaya loh Kak. Jadi kalau dia merhatiin tuh kayaknya waduh melambung, bener nggak sih Kakak? Apalagi muji-muji ya. Ya udah teruskan terus. Pengalaman ya Kakak ya. Lalu. Ya begitu akhirnya ya karena suka cerita. Akhirnya dia kasihan gitu kan. Tapi ternyata ya namanya pasangan udah punya suami punya istri ya pasti marah lah. Iya. Marah. Padahal aku bilang aku nggak ada perasaan apa-apa gitu kan, kita cuma temen. Tapi bener tidak ada hal yang lebih jauh. Maksudnya emang cuma temen just a friend. Iya. Sering pergi bareng atau gimana Kak? Nggak bener-bener jadi ya. Tapi ya karena cemburu. Yang di sana cemburu. Akhirnya waktu itu
Ya sampai ke gembala juga. Sampai nggak boleh curhat-curhat, nggak boleh ngobrol-ngobrol lagi apa. Tapi ya yang dari sana bilang, loh emang kenapa? Emang kita nggak boleh bergaul? Iya. Nah intinya, karena hal itu akhirnya kita tambah ribut besar. Tambah ribut besar. Malah bom up ya. Yang tadinya udah panas, makin panas meledak kita. Gitu. Lalu? Sampai ada kejadian di mana waktu itu pagi-pagi suamiku cemburu, ribut sama aku. Akhirnya sampai dia pukulin aku. Nah waktu itu yang kepikiran di aku adalah orang yang bisa nolong aku, yang paling dekat rumahnya dia. Tetanggaan ya? Tetanggaan. Iya. Gitu. Ya aku pikir orang yang kalau aku nggak diselamatin aku mati. Iya. Karena bener-bener kayak digebukin kayak maling ayam ketangkep. Itu yang worst ya Kak ya, yang dibanding yang dulu sebelumnya ya. Iya. Jadi ini help ya. Akhirnya aku lupa ceritanya. Oh ya, waktu itu mertua aku telepon. Nah, karena dia di kamar tuh dikunciin kan dari dia habis gebukin aku, dia kunciin. Terus akhirnya ada telepon di dalam kamar. Nah, waktu itu anakku udah diantarin sekolah sama pembantu. Nah, terus si mertua telepon, dia keluar. Keluar tuh masih langsung kunci kan, masih nyantol di kamar tuh. Aku kunci dari dalam, dia nggak bisa masuk kan. Nah, waktu aku kunci dari dalam, aku telepon ini orang kan, bilang kamu tolongin aku. Ya, menurut aku emang dia sahabat gitu. Aku bilang kamu tolongin aku, kalau enggak aku bisa mati. Itu yang pertama aku telepon dia, yang kedua aku telepon keluarga aku yang paling dekat rumahnya lah. Kalau enggak aku bisa mati. Aku telepon. Nah akhirnya pada shock ya Kak ya. Untuk mengalihkan perhatian suamiku ini, akhirnya dia telepon ke suamiku. Siapa? Ini yang aku mintain tolong. Supaya jangan sadar bahwa pintu udah dikunci di dalam ya. Oh enggak, habis itu dia balik, dia mau masuk gak bisa, dia tendang pintu sampai itu pintu nggak jebol sih tapi ya pecah. Pintu rumah pecah. Terus dia telepon, orang itu telepon ya jangan kayak jangan berani sama perempuan aja kayak gitu kan. Nah waktu dia telepon itu aku lompat jendela. Oh ada jendela. Untung ada jendela. Lompat pagar. Udah keluar. Udah. Oh sempat keluar. Lompat pagar. Ya udah, itulah kejadiannya yang sampai akhirnya dari situ terus rame lah. Kayak di film-film ya Kak? Iya. Mesti keluar di pagar. Kayak di film. Itu akhirnya datang nggak? Masa datang tidak si orang itu ke rumah nolong? Datang sama istrinya. Tapi Kakak udah duluan pergi duluan kan? Jadi udah sempat menyelamatkan diri sendiri dulu kan? Baru lalu ya kayak gitulah. Kayak sinetron ya. Kayak sinetron. Sinetron banget. Lalu akhirnya? Iya. Nah, waktu itu terus aku pergilah ke tempat temanku, seorang dokter, karena waktu itu aku kondisinya berdarah. Telingaku ada berdarah, terus aku di situ diobatin lah sama temanku ini. Terus si orang ini telepon, "Kamu ada di mana?" gitu kan. "Oh, saya ada di dokter ini." Nah, tapi rumor yang di luar tuh rame banget, katanya aku nggak pulang sama orang ini lah apa, padahal itu sama sekali. Nah, itulah jahatnya mulut ya. Itulah. Kayak gitu. Nah, terus sampai akhirnya dia nggak tahu gimana, dia datang, dia minta maaf sih suamiku. Minta maaf. Udah sempat baikan. 2 minggu kemudian kejadian lagi, masalah keuangan, ribut lagi. Nah, dari situ akhirnya sampai 2 tahun aku tinggalin rumah. Sempat tinggal. Itu tahun berapa ya Kak ya? Tahun 2009. 2010. Benar-benar tinggalin sama anak bagaimana? Oh iya, sorry. Jadi waktu itu kita berantem hebat, bukan aku duluan yang tinggalin rumah, dia tinggalin rumah, bawa anak, bawa pembantu, suster pembantu lah waktu itu. Tapi nggak tahu kemana atau ke rumah mama, ke rumah orang tuanya. Jauh. Enggak, satu komplek. Tapi Kakak udah nggak usah lah, langsung nyusul, udah yang penting enggak, gitu sampai ya? Besok paginya dia nggak pulang, gantian aku yang kabur dari rumah. Jadi rumahnya kosong dong Kak? Kosong. Sayang banget rumah kosong. Dan waktu aku mau balik lagi, kuncinya udah diganti semua.
Oh, tapi barang-barang udah kakak bawa, misalnya pakaian semua pasti bawa dong. Pakaian doang. Peralatan kerjaku semuanya di dalam. Oh, ke rumah orang tua? Aku ke rumah tanteku. Oh, jadi cocok lagu yang pulangkan saja, itu cocok. Itu bener-bener ya teh. Jadi itu 2 tahun. 2 tahun. Iya. Without any communication, nggak ada. Tanpa ya maksudnya kontak atau akhir sama anak. Nah akhirnya dia berusaha untuk pisahin anakku sampai anakku waktu itu masih kelas 2 SD. Itu sampai dipindahin sekolah. Dia rumah dikosongin, diganti kuncinya, dan dia ngontrak rumah ke Jakarta. Yang bawa anak ya. Dan nggak tahu soal di mana anak bener-bener nggak tahu. Invisible ya. Lalu gitu. Berat banget ya. Berat. Dan akhirnya aku kayak detektif. Aku buntutin. Cari tahu. Ya, aku cari tahu, akhirnya ketemu di mana. Oh hebat. Hebat. Ketemu tapi nggak bisa masuk, jadi udah kayak sinetron gitu. Cuma ketemu di sekolahnya pindah kan. Ya maksudnya nggak tahu sekolahnya. Nggak tahu sekolahnya. Karena kan aku buntutin suamiku. Oh, udah kayak film. Aku buntutin dia tinggal di mana. Yang pertamanya nggak ketemu, yang keduanya baru ketemu. Di situ aku baru bisa kangen-kangenan sama anakku. Cuma di pagar. Oh. Tapi jadi dia di dalam pagar, aku di luar pagar. Nggak kagok ya, anak nggak kagok ya, nggak. Dia pernah ngomong sih, sebenarnya aku pengen ikut mami, dia bilang gitu. Pasti gimana pun pasti sama mama lah. Tapi kasihan sama papi. Oh iya. Ya begitulah. Terus akhirnya setelah 2 tahun berjalan, apa yang terjadi? Akhirnya karena dari dianya nggak ada, istilahnya nggak ada untuk perbaikan. Terus ada effort untuk aku yang mutusin untuk bercerai sih. Oh iya itu udah resmi belum sih waktu itu? Resmi. Ketok palu. Komentar pembala atau gimana pada ya nggak mungkin mendukung ya, tapi masih mereka mencegah sebenarnya. Gembala sih sempet nasehatin dan aku nurut sih waktu itu. Aku nurut, dia suruh ada nyuruh orang lah yang ngerti hukum untuk bantuin aku cabut perkara gitu, dan aku bayar tuh cabut perkara. Tapi ternyata aku nggak tahu, mungkin emang ini rencana Tuhan. Udah jalannya Tuhan. Aku udah bayar untuk cabut gugatan dan aku udah nggak urusin lagi. Tahu-tahu aku tahu dari temanku bahwa aku udah harus mencerai. Oh, padahal aku udah cabut. Dikira masih belum. Iya. Oh, jadi sih. Jadi mau nggak mau udah resmi ya, officially ya, divorce ya. Jadi itu aku udah ada istilah dari gembala udah kasih saran dan akhirnya aku mau nurut, bayar juga, dan ternyata tetap putusan, dan waktu putusan itu pun aku nggak tahu. Ketok palu itu aku nggak taau tuh. Kenapa bisa nggak dikasih tahu ya? Nggak tahu juga. Nah setelah tahu itu perasaannya sedih atau lega atau gimana sih kakak? Lega sih. Lega, sedih pun nggak ada sama sekali. Ya udah, karena menyesali. Waduh, kok jadi begini ya keluargaku ya gitu. Ya adalah penyesalan pasti ada. Tapi lebih banyak senang leganya ya. Iya, karena kan selama ini 9 tahun, 9 tahun aku ngalamin kayak gitu kan. Itu berat banget kak. Lalu ya, tapi ya tetap ya namanya kita, apalagi kita orang yang pernah melayani Tuhan. Yang pertama pasti ada rasa berdosa sama Tuhan. Ada dengan adanya perceraian, walaupun istilahnya aku udah berusaha untuk mencegah kan. Tapi waktu Tuhan izinkan, ternyata ya udah, aku pikir gitu ya udah nggak ada hubungan gitu kan. Ternyata. Anak juga, saudaraku juga bilang ya udah nanti juga anak nyari kamu kalau udah gede gitu. Tapi ternyata nggak segampang itu gitu kan. Artinya apa? Tiap hari nangis karena nggak bisa ketemu anak. Ya anak. Namanya seorang ibu pasti itu ya. Ya udah, akhirnya Tuhan itu baik, selalu baik, ya kan. Waktu kita berdoa, Tuhan, aku nggak sanggup. Tapi di pihak sana, di pihak suamiku ternyata dia juga nggak sanggup hidup tanpa aku. How do you know? How did you know dia nggak sanggup? Dia sempat mau bunuh diri berkali-kali. Itu dari orang atau sendiri? Aku justru taunya pas udah ini sih, udah balik. Setelah lama, baru kesaksian ya. Ternyata sama-sama nggak kuat ya kayak, cuma karena ego dan rasa karena masih banyak masalah. Kalau aku nggak kuatnya yang pertama karena Tuhan, yang kedua arah anak. Karena waktu itu aku pas lagi akhirnya Tuhan pulihkan,
sebelumnya tuh aku bilang gini sama dia, yang membuat aku mau balik sama kamu adalah Tuhan dan anak, karena aku udah nggak cinta sama kamu. Serius? Iya, aku ngomong gitu dan dia marah. Pastilah. Dia masih cinta sebenarnya kali mungkin. Lalu? Jadi jangan berharap, jangan berharap terlalu banyak sama aku. Karena Tuhan dan anak aja sebenarnya, ya. Ya, awalnya seperti itu. Jadi waktu itu awalnya kenapa bisa pulih? Nah nih guys, ada pulih loh, bukan set ending ya, tapi ada pemulihan setelah, mungkin orang pikirnya kayaknya nggak mungkin banget deh lama. Iya, secara manusia nggak mungkin. Pasti banyak yang, udahlah udah juga, ngapain sih pukulin juga ngapain sih, udah percuma, mendingan kamu hidup sendiri kok gitu loh. Ternyata Tuhan punya emang kita tidak boleh bercerai guys. Jadi maksudnya itu sebelum nikah udah Tuhan persatukan nggak bisa bercerai. Iya. Lalu gimana pemulihannya Kak? Nah dari pihak dia kan dari teman-teman kantor dia tahu bagaimana dia frustasi, pernah berusaha untuk bunuh diri dengan cara gantung diri. Dia gantung, iya dia pernah gantung diri dan Tuhan itu baik sama dia ya. Dia udah beli tali, dia gantung diri, mau gantung diri di rumah orang tuanya, ada pohon mangga dengan dahan yang begitu gede, bisa patah. Dahannya patah. Rumah lagi kosong pasti deh. Iya. Patah lagi nggak ada ya. Patah. Besoknya dia berusaha lagi, patah lagi. Padahal gede banget. Istilahnya dia cerita gedenya tuh lebih gede dari paha dia. Bisa. Bukan ranting loh. Bukan ranting, dahan. Lalu? Nah, itu luar biasa Tuhan kalau dia punya rencana. Terus karena teman-teman dia ngeliat, akhirnya atasan dia bilang, kamu mau nggak ikut pemulihan keluarga? Oh itu ada kelasnya ya? Ada campnya. Campnya ya. Dia ditanya gitu, tanya aja Novinya, dia bilang gitu. Tapi itu belum 3 bareng ya? Belum. Bener-bener anak sama dia. Sama orang enggak sama dia tinggal di rumah orang tuaku, anakku dikontrakin rumah sendiri. Tinggal sendiri. Jadi orang tua mertuaku tuh ninggalin rumah dan kontrak. Tapi orang tua tinggal sama anak. Iya. Suami sendiri. Iya. Iya. Terus. Jadi berpisah, bertiga itu pisah-pisah rumahnya. Jadi banyak ya. Lalu kalian mutusin ikut camp itu. Nah, aku waktu itu dalam kondisi ya kayak gitu, Tuhan, aku nih worship leader loh gitu kan. Ya itu beban juga ya. Beban juga ya. Iya. Kok akhirnya begini doang gitu kan. Iya. Belum kalau umpamanya Tuhan tiba-tiba panggil, aku masuk mana nih gitu kan. Coba bagaimana gitu ya Kak. Ada pikiran kayak gitu benar ya. Iya. Atau pernah lagi enggak, aduh Tuhan kok hidup saya ke depan bagaimana ya Tuhan. Enggak, aku enggak pernah mikirin ini sih. Aku enggak pernah, aku tuh orangnya ya pernah takut masa depan karena aku tahu walaupun aku dalam keadaan begitu aku tahu bahwa Tuhan itu pelihara. Pasti iya. Cuma mikirnya karena ada beban yang secara selama ini pelayanan, beban yang istilahnya kalau karena perceraian itu pasti kan kita masuk neraka lah ya. Ya itu ya. Ya, itulah. Berat lah. Ya, jadi aku mikirnya tuh Tuhan kalau aku mati. Untung ya benar itu Tuhan kasih waktu loh. Coba kalau iya benar Tuhan hebat banget ya. Coba. Lalu Kak. Lalu atasan dia hubungin aku. Oh itu masih di kantor ya, masih di kantor ya. Lalu? Ya terus dia nanya, Novi kamu mau nggak ikut pemulihan keluarga? Aku bilang gimana mau pemulihan keluarga? Ketemu anak aja nggak bisa. Oh iya. Ya dari situlah akhirnya ada komunikasi kembali. Oh karena anak itu untuk mencari anak ya jadinya komunikasi kembali. Karena yang penting aku anak kan. Iya. Gitu. Tapi dia sendiri karena masih cinta atau gimana kelihatannya? Coba nanti kalau ketemu tanya. Oh ya nanti ya. Kita nanti ada panggil lah ya ntar ya. Kita nanti FDN ya. Misterius guest star. Lalu akhirnya. Oh iya, yang waktu aku tadi cerita itu ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan juga ya. Yang waktu dia pukul aku pertama yang sampai kayak orang maling ayam itu tadi. Terus kan dia minta maaf, tapi kan aku belum mau ketemuin dia kan. Nah besoknya dia ngalamin yang namanya aku habis berdarah telinga aku kan. Besoknya itu dia ngalamin kencing darah. Oh, dan nggak pernah seperti itu tiba-tiba. Nggak pernah. Jadi panik sekali pasti lalu. Nah, kencing darah. Dan orang yang pertama dia telepon aku lah. Siapa lagi ya? Dasar ya. Ya terus dari kantor. Nah waktu itu aku dalam kondisi aku lagi mau pergi ke Lampung. Janjian sama omku yang kerja satu kantor sama dia.
Jadi aku nunggu di depan kantor dia, tapi dia nggak tahu. Nah, waktu dia kejadian kencing darah itu, dia nelpon aku ada di depan kantor dia, itu kan Tuhan udah atur. Oh, lalu Terus dia bilang aku kencing darah, aku diantar sama yang dokter temanku ini kan. Ini si Isnandar, saya bilang, kencing darah nih, dia bilang gitu. Suruh aja ke dokter. Gitu. Dia juga ikut kesel kan. Terus dia SMS saya, dia waktu itu belum ada WA, dia belum ada BBM juga belum ada, belum. Baru Facebook aja waktu itu komunikasi. Sama SMS ya. Lalu darahnya tambah banyak, dia bilang gitu. Nah dari situ tuh aku masih ada belas kasihan gitu loh. Masih ada belas kasihan, aku bilang ya udah, aku akhirnya aku ada di depan kantor kamu kesini aja. Bener. Ben dokter? Akhirnya dia datang bawa mobil, ngantar Tati, aku antar lah ke Omni. Itu kan aku nunggu di depan kantornya itu, di depan McDonald, ke Omni. Ternyata bener, aku anterin dia bilang aku mau kencing lagi, beneran darah. Kondisinya apa? Apakah batu ya? Ternyata ada kista di dalam ginjal. Kista? Di dalam ginjal. Oh. Gitu, dan itu nggak pernah kejadian. Baru kali ini ya. Ya dari karena dia sakit itulah akhirnya aku balik. Nah tapi ternyata yang akhirnya bersambung yang tadi, ternyata terjadi lagi yang 2 minggu sampai kapok sambal ya. Terus aja. Makanya hati-hati. Pemulihannya seperti apa? Nah pemulihannya akhirnya ikut camp itulah. Kita tuh punya, jadi aku punya tujuan yang penting ketemu anak. Kalau dia punya tujuan mau mempermalukan aku. Oh ya. Dia akan ambil mic, nanti kalau di camp itu dia akan memalukan nih orang gini. Benar kayak film banget loh kakak. Terus lalu ya ternyata dari sesi pertama Tuhan lawat. Oh. Itu akhirnya bukan berapa sesi sih acaranya? Mau ikut. Tapi bagus sih. Namanya Healing Movement for Couple. Itu tiap tahun atau itu hanya buat yang bermasalah atau sama yang enggak, semua keluarga sih. Oh iya. Karena aja. Dan aku banyak dapat pelajaran sih dari camp ini. Itu bagaimana kita mengenal. Sesi 1 udah. Iya, langsung. Kita udah langsung tersungkur aja. Iya. Padahal 2 tahun. Itu di mana tuh kakak? Itu sesi apa di tuh? Puncak. Sesi 1 tentang apa sih? Jadi tentang mengenal, tentang hubungan kita sama Tuhan, terus tentang mengenal pasangan. Nah di situ aku belajar bagaimana kita harus tahu bahasa kasih, bahasa kasih pasangan. Kadangkala kita memberikan bahasa kasih kita ke pasangan yang dia nggak butuh, gitu loh. Nah itu yang banyak pasangan harus belajar. Contoh aja, bahasa kasih dia itu waktu yang berkualitas. Bahasa kasihku itu sentuhan fisik. Artinya apa? Kamu nggak harus sama aku, tapi waktu sama aku kamu pengen ngelus rambutku, itu aku. Nah kalau dia, kamu nggak usah, nggak gitu, nggak klop kan. Jadi pengen waktu berkualitas. Jadi waktu aku menyampaikan bahasa kasihku ke dia, padahal dia nggak butuh. Umpamanya gini ya, kamu baik deh, aku nggak butuh, dia nggak butuh. Dia butuh aku nemenin dia. Jadi apa solusinya supaya ini kalau di camp ini? Ya akhirnya aku harus belajar untuk tahu dulu, nanya dong ke pasangan. Jadi ada mungkin biar pada tahu ya, ada 4 bahasa kasih. Apa tuh kakak? Aku juga pengen tahu nih. Gimana tuh? Ada waktu yang berkualitas, kata-kata yang membangun, pelayanan, dan sentuhan fisik. Nomor 3 maksudnya apa kak? Nomor 3 pelayanan. Ada orang yang mau makan nggak harus dilayanin, biasa aja. Tapi ada orang yang harus, umpamanya istrinya harus ngelayanin. Sedih banget kalau nggak melakukan hal itu ya. Kamu bagaimana sih kakak? Aku sih cuek sih ya. Malah dia melayanin juga. Berarti bukan itu bahasa kasih dia. Bahasa kasihmu apa sih kakak? Bahasa kasihku apa ya? Ada sentuhan fisik, ada pelayanan, ada waktu yang berkualitas, ada kata-kata yang membangkitkan. Kadang kita kan sering ngejak dia pergi gitu. Biasanya sih setiap orang ada 2 bahasa kasih yang dominannya ya. Kalau dia sentuhan kayaknya. Kamu juga. Dipeluk. Nah, aku bahasa kasihnya pemberian. Nah, karena aku bahasa kasihnya pemberian, aku sering bawa oleh-oleh, makanan gitu kan. Pemberian nggak termasuk dalam 4 itu? Hah? Pemberian nggak termasuk dalam 4 pemberian, sentuhan fisik, kata-kata yang membangun, pelayanan ya. Waktu ada 5 guys.
Ulangin Kak. Pemberian waktu yang berkualitas, kata-kata yang membangun, pelayanan, ya 5. Lalu nanti kita tulis Kakak senang. Iya, jadi Kakak harus suka memberi, maksudnya ya aku kan jadi dari kecil karena aku udah broken home, ya kan. Nah orang tua aku tuh suka umpamanya nggak ada waktu buat aku, tapi dia ngasih beliin baju, sesuatu. Itu cukup membuat. Nah akhirnya aku pikir oh dia mengasihi aku karena dia memberi, gitu loh. Nah aku bilang makanya rumah tangga itu kan tergantung dari dia dibesarkan. Iya. Pemberian itu bukan berarti matre loh, bukan. Ya, bukan. Hal kecil umpamanya kayak itu. Umpamanya aku pulang dari mana, aku bawa gorengan buat suamiku, aku pikir aku mengasihi dia, ternyata bukan itu yang dia butuhkan gitu. Yang dibutuhkan adalah aku ada di samping dia. Kalau aku sibuk pelayanan begitu kan. Itu dia tuh merasa nggak dihargain. Jadi makanya aku harus atur waktu. Akhirnya kalian bisa terkoneksi itu setelah dibicarakan. Ya, setelah itu kita belajar. Penting banget. Benar setuju. Pelajaran baru nih Kak buat kita. Dan ya akhirnya akhirnya itu udah setelah camp itu pulih. Setelah camp itu pulih, tapi nggak segampang itu. Nggak segampang itu artinya kan orang tuanya pasti nggak langsung bisa terima. Ya kan, gitu. Tapi berjalannya waktu, akhirnya ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk menikah ulang. Di mana, di gereja? Diberkati lagi sama gembala. Iya. Karena waktu itu tak sengaja udah resmi ya, padahal kan tadi bisa mau dibatalkan ya. Biasa. Nah, karena memang awalnya juga harusnya batal gitu. Iya. Kayaknya kita perlu panggil ya, siapa sih? Ada iklannya barusan ya. Ini dia guys. Nah masuknya di sini. Pakai ini? Enggak apa. Gimana ini suamiku nih? Ini suami yang dari tadi aku ceritain terus. Bintangnya hari ini. Coba dilihat. Jadi sudah pulih pas camp itu ya? Tapi kalian Kakak Isnandar. Ceritanya benar. Duduk Kak. KSKMCC, jadi Movement Camp for Couple. Oh iya. Lalu gimana sih dulu? Berapa sih, bro? Kita sekarang menginvestigasi. 2011. Nah, dulu Kakak merasa kan waktu itu apakah masih cinta atau udah ilfil Kak? Pas camp. Jujur enggak sebelumnya. Pas camp. Sebelumnya dulu, sebelumnya apakah kan udah ilfil nih. Rasanya bagaimana? Sama. Oh jadi ilfil. Tapi pas camp itu kok kalian bisa ini? Iya, kenapa sih? Sebenarnya pas camp itu saya tuh udah nggak niat sama sekali karena dari supaya sebenarnya pas camp itu aku udah nggak niat sama sekali karena dari awal itu saya cuma merasa saya tuh dikhianati berulang kali. Jadi perasaan itu udah habis lah. Nah tujuan saya ikut camp itu sebenarnya bukan untuk pemulihan tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya itu sebenarnya ingin mempermalukan dia, mempermalukan istri di depan umum istilahnya. Kayak di film-film lah ya. Gitu ya, di depan ratusan jemaat waktu itu. Tapi karena dari sesi awal itu ada altar call, saya merasa ditantang, saya maju. Di situ udah punya niatan, saya mau ambil mic dan saya akan mempermalukan dia, gitu ya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malah kebalik. Jadi begitu saya maju ke altar, malah saya di situ nangis sampai saya tersungkur sampai saya nangis. God is good all the time. Lalu amazing kok kata amazing. Jadi setelah itu ya saya merasa ya saya emang yang punya salah, yang punya banyak dosa gitu ya, yang merasa nggak layak di hadapan Tuhan waktu itu. Jadi setelah lawatan itu saya kembali dan di sesi kedua, kalau nggak salah di sesi kedua itu terjadi basuh kaki. Saling membasuh ya? Saling membasuh. Nah basuh kaki waktu itu hamba Tuhannya bilang istri dulu yang basuh kaki, gitu ya. Tapi waktu itu karena saya merasa saya nggak layak sama sekali, jadi saya bilang udah izinin saya akan basuh kaki pertama kali. Nangis dong. Terus luar biasa. Hebat ya terus. Ya benar ini unik banget nih. Nah, setelah itu ya saya mulai merasa ya udah saya berusaha untuk apa istilahnya bangkitin rasa
sayang cinta, lagi, rasa cinta lagi sama istri gitu ya. Setelah after camp itu. After camp. Susah nggak sih Kak? Susah nggak kalian Nggak gampang. mengalami itu ya? Susah Nggak gampang. Betul lah. Nggak pasti. gampang sama sekali. Tapi sekamar atau pisah kamar dulu deh? Pas kapan? Pas camp itu? Setelah camp, oh pas after camp camp. dan after camp ya. After camp. After camp kan cowok cewek ya? Iya, Nah pasti. after camp itu gimana? Apakah istri dulu deh? After camp enggak. After camp kita udah Oh udah pulih cuma istilahnya. hatinya belum bisa ya. Karena Secara kan agama belum juga total kita lah ya. nggak cerai, kan? belum total. Gimana? Secara agama kan nggak cerai sebenarnya kan. Oh iya ada iya. cerai. Iya. Jadi Itu kan secara hukum. Jadi kalau buat saya tuh istilahnya kayak borok yang harus dipulihkan berangsur-angsur. Iya tidak bisa Betul. instan Nggak langsung. bisa ya? instan kan? Benar. Kayak gitu. Geser kan tetap ada sih setelah Pasti ya itu pasti ya nggak mungkin semua Nah, sampai sekarang pun proses. proses. Tapi satu timbul cinta lagi kapan sih Kakak? Cinta lagi Timbul cinta lagi ya seperti dulu waktu Pas awal-awal after camp itu langsung, tapi kan berangsur-angsur ya, maksudnya yang benar-benar berangsur-angsur memang berangsur-angsur. Tapi di situ saya melihat istri saya itu dengan sudut pandang dengan cara yang jauh berbeda. Iya. Gitu ya. Kalau dulu kan saya cuma lihat dia ini orang kok ceroboh, kok nggak teliti, gitu kan? Kok saya pulang nggak dilayani segala macam. Nah, after camp itu saya melihatnya dengan pola yang berbeda. Jadi saya nggak mau melihat dia dari sudut kekurangan, tapi saya melihat dari sisi kelebihannya dia, kebaikannya dia, gitu ya. Artinya walaupun di sela-sela dia udah kerja, dia udah capek, dia udah melayani anak, dia masih suka nanya kamu udah makan belum, mau dimasakin apa. itu sebuah hal yang udah positif banget sebenarnya ya. Iya, jadi saya nggak lihat lagi tuh yang lampu ini lu dimatiin, keran air ini kamu nggak dimatiin, enggak. Kenapa dulu kenapa sih sampai kesel banget tuh, kenapa gitu dulu sampai hal-hal itu kenapa? Karena didikan orang Culture, kan tadi udah dibicarain. Culture-nya itu ya, Culture disiplin masing-masing. banget ya. Jadi orang tua saya didik saya tuh dengan begitu disiplin, begitu keras. Oh. Jadi saya terbentuk sebagai manusia yang perfeksionis, semuanya serba perfect. Jadi Koleris nih ya. Jadi saya nggak bisa kalau di rumah itu ngelihat sesuatu yang nggak pas lah Ini gitu. sedikit aja. Iya, Iya. iya. Karena orang tua saya tuh selalu Tapi emang ada sih yang gitu. Emang ada. Ada yang gitu. Ini harus Bukan rapi. kamu kan tapi Kamu bukan ya? Kamu enggak ya? Apa? Kamu gitu nggak sih? Aku Ada sedikit sih. ada bener. Cowok Kalau sih aku sedikit- kebanyakan. Aku sedikit careless ya. Aku sedikit cuma Iya, ceroboh dan sedikit ceroboh. ya sudah. Jadi istilahnya kalau orang tua saya itu selalu bilang apa yang kamu lakukan, please do the best, lakukanlah yang terbaik. Nah maka itu saya selalu di otak saya tuh apa selalu harus yang terbaik. Nah begitu ketemu istri kok orangnya ini kok ceroboh sekali, begini sekali. Waduh saya. Taunya pas menikah ya. Iya, waduh saya langsung kesel, saya langsung marah gitu kan. Dan saya selalu identiknya, kamu tuh nggak mikir dengan kecerobohan kamu tuh berapa uang yang harus saya keluarin hanya untuk kecerobohannya kamu. Sampai detail gitu ya. Detail sekali. Tapi ya itulah perbedaannya ya. Iya. Jadi Setelah dipulihkan tuh emang langsung ya, langsung jadi Tapi memang Tuhan rencanakan kalian untuk ke camp tersebut dan iya. akhirnya kalian dipulihkan. Tapi luar biasa pulih ceritanya. guys, dan mereka Thank sudah you, thank you husband so and much. wife lagi. Setelah itu udah kan ini kan udah cinta dong, Nah, cinta dong. Udah Kan? berbagi kesaksian ya. Iya, buat- itu sangat membangun banget Oh, ya. itu sangat membangun. Buat Itu pasti teman-teman akan yang di ambang perceraian tuh bisa apa? memulihkan Ya. banyak pasangan ya yang di luar sana Itu, mungkin Tuhan ya. pasti ada maksudnya ya. Ada dong pasti dengan Tidak, nggak mungkin ada kalian maksud. itu pasti ada tujuan Tuhan Pasti. ya. Betul nggak? Pasti. Bukan cuma pulih sendiri tapi harus pulih orang lain Harus juga pulihin gitu. orang Dengan lain. kasihan Nah, gitu. itu. Pokoknya Betul. yang pasti hari-hari ini sih dari yang kita dipulihkan Tuhan banyak kirim jiwa sih. Yeay, itu Jiwa maksudnya. yang rumah tangga yang hancur. Tujuannya Iya, itu. iya, itu pasti. Biasanya kadang-kala kan orang mikir kamu mah nggak pernah ngalamin, tapi apa yang mereka alamin saya udah ngalamin duluan. Lebih parah mungkin malah. Jadi saya bisa cari kesaksian kan gitu kan. Bener. Benar. Oke. Jadi Sangat sudah diberkati ya. kembali ini udah sering sembilan lagi ya, biarpun kemarin juga itu cuma secara hukum aja ya karena udah keburu bercerai. Oke. Gitu. Oke, ya, Iya. guys, teman-teman, jadi kesaksiannya mereka ya kita sendiri sangat diberkati. Iya. Semoga kalian bisa. Jadi hal-hal kecil yang berantem-berantem tuh udahlah itu mereka udah ngalamin jauh lebih parah. Jadi Iya, ya kalau jadi- misalnya kesal sedikit
saya mau pisah apa-apaan itu ya, bener itu tuh. Bener, jangan guys. Udah makanya pas pacaran buka mata lebar-lebar, kalau udah menikah udahlah gitu loh, bener nggak sih? Dan asal harusnya jangan beda iman ya, harus seiman ya guys, jangan menggampangkan masalah beda iman, yang penting cinta, nggak ada kayak gitu. Yang seiman aja Mas. Setuju. Nah itu dia, iya yang penting dia takut akan Tuhan guys ya. Oke guys, terima kasih Kak Isan dan Kak Novi ya. God bless you. Sampai jumpa di next podcast ya. And pasti don't forget banyak pastinya saja ya kesaksian yang lebih ya yang luar biasa. Oke, don't forget to like, comment, share, and subscribe our YouTube channel. Bye bye.